Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang engkau hadirkan, jadikan menjadi hamba ahlul yakin padamu ya Allah. Singkapkan semua tabir yang menghalangi hati ini darimu ya Allah. Golongkan kami menjadi hambamu yang senantiasa sibuk merasa ditatap olehmu, merasa didengar olehmu, merasa ditemani olehmu. Jadikan hati ini penuh ya Allah, penuh dengan ingat padamu. Jangan biarkan ada pencuri hati yang membuat hati ini berpaling darimu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Rugi kalau tidak doa, sebab yang bisa membuat majelis ini berubah jadi lebih baik hanya Allah. Penceramah tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memberikan pemahaman, tidak bisa membulak-balik hati, tidak bisa menyolehkan, tapi Allah penguasa segala-galanya. Maka kita harus tafakuri, ada pertanyaan seperti ini. Mengapa orang itu rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi kok kelakuannya seperti yang kurang berubah? Kenapa ibu itu ke pengajian rajin, bahkan seperti makan obat sehari 3 kali, tapi yang berubah hanya seragamnya, sedangkan perilakunya awet dalam kekurangan. Kenapa orang itu pengurus masjid tapi tega kotak infak diamankan oleh pribadinya? Kenapa itu lulusan perguruan tinggi agama, paham agama, sarjana agama, tapi kok perilakunya seperti yang jauh dari agama? Kenapa itu ustadz, penceramah, sibuk mengajak orang lain kebaikan, tapi kok perilaku sehari-harinya seperti beda dengan yang diceramahkannya? Pernah ada pertanyaan seperti ini tidak? Satu, ini jangan ingat orang lain. Oh ya, terima kasih Ustadz Komarudin Khalil. Tahun berapa dulu di Darut Tauhid? 98. Alhamdulillah. Sekarang 2015. Beliau dulu santri masih remaja, ya sekarang juga. Satu yang menyebabkan kita susah beramal padahal rajin ke majelis taklim, yang pertama adalah boleh jadi hati kita salah niat. Allah tahu, wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang di dalam hati. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan perkataanmu atau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati. Bu, Pak, datang ke majelis taklim belum tentu seluruhnya ingin dekat dengan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi.
Walaupun tubuhnya sujud ke Allah, belum tentu dalam pandangan Allah hatinya mau sujud. Walaupun pakai sorban, pakai kopiah haji, pakai kerudung, belum tentu hatinya ingin dekat dengan Allah. Ini penampilan sorban begini, boleh jadi ada yang ingin duniawi di balik penampilan ini. Ingin dianggap soleh, ingin disegani, ingin dihormati, bukan untuk menghormati. Datang cari ilmu nih, cari ilmu ada yang cari dunia Pak. Ingin dikenal banyak hafalannya, ingin dikenal sebagai ahli majelis taklim. Apalagi kalau kelompok pengajiannya rada-rada keren, itu mau ngaji di sana supaya kebawa keren. Ini pengajian orkai, orang-orang kaya. Ada yang maksa-maksain ikut ke majelis itu supaya dianggap kaya. Ada kelompok yang memang di sana pengkajian supaya dianggap intelek. Masuk ke ijmi bukan ingin dekat ke Allah. Maaf ya kalau mumpung lagi hangat nih ijmi, ikatan cendekiawan muslim ngotot pengen masuk ke sana karena statusnya jadi cendekiawan, ingin masuk apa gitu ya supaya kelihatan dia itu lebih soleh. Ini niat ini tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Lah kalau salah niat dari awal berarti tidak sampai ke Allah. Ya, jaminan Allah bahwa amal itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi maaf ini yang kesini niatnya nyari jodoh saja gitu. Bukan tidak boleh, tapi kan yang menguasai jodoh Allah. Sudah cari ilmu mas supaya tahu bisa kenal ke Allah. Saya nyari ilmu supaya bisa tahu jalan pulang. Saya cari ilmu supaya saya tahu apa yang bisa membuat saya dicintai Allah. Itu aja, yang lain-lain bonus. Tolong hadirin sekalian, ada yang ahli ibadah tapi tidak robah juga. Karena ibadahnya boleh jadi untuk duniawi. Dia ke masjid tiap subuh, tapi dah memang nikmatnya dianggap sebagai ahli masjid. Toh ngaganggu si bapak itulah, doanya bisa diijabah, maklum ahli masjid. Jadi dia mempertahankan ke masjid supaya orang mengagumi dia. Sekali lagi pertanyaan ini, Bu, mana yang bahaya bagi ibu? Ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan solehah. Apa? Kalau ibu-ibu ingin kelihatan cantik, normal, dah wanita. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, abnormal. Tapi kalau ibu-ibu ingin kelihatan solehah, berarti dia sibuk mencari kedudukan dalam penilaian makhluk. Harusnya bukan ingin dianggap solehah, tapi ingin jadi solehah. Kalau ingin diakui solehah, pasti kita ngebangun topeng. Dengan penampilan, dengan gerakan, tujuannya supaya orang menilai solehah. Tapi kalau ingin jadi solehah, nggak ada urusan dengan penilaian orang. Siapapun yang niatnya hanya untuk duniawi, cenderung yang dibangun adalah topeng. Siapapun yang mencari kedudukan di hati manusia, lebih sibuk membangun topeng. Ingin dipuji, dihargai, dikagumi, dan fokus dia belajar buat ceramah juga supaya ceramahnya mengagumkan,
bukan supaya ceramahnya disukai Allah. Apa sih kekaguman orang? Cik, kalau orang kagum sekarang kepada ceramah, jadi gimana? Enggak ada apa-apanya. Semua kagum misalkan ke seorang penceramah. Ya cuman segitu aja. Kita juga bisa sendirian. Dikagumi seluruh dunia, tapi Allah tidak ridho, udah hancur kita ini. Betul? Ayo kalau mau kemana-mana teh apa maksud saya? Ini seperti saya mau ceramah ini, periksa dulu. Mau apa ini? Mau nyari dunia? Dunia nggak akan kemana-mana. Satu aja, mudah-mudahan dengan ceramah ini Allah ridho. Selebihnya Allah yang membulak-balik hati jamaah. Jamaah datang ke sini bukan karena saya, jamaah ke sini Allah yang menggerakkan. Tidak ada satupun yang bisa berubah jadi baik kecuali Allah yang merubah. Mudah-mudahan diterima ceramah ini, ganjarannya cukup cuman segitu. Ya. Halo. Makanya sudahlah, hati-hati yang kuliah agama, jangan sibuk dengan gelar. Karena gelar itu tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki akhlak yang islami. Benar? Dua, sudah makin berat nih. Satu apa? Periksa niat ya. Niat salah. Oh, niat salah rusak Pak. Ada hadis Rasulullah tentang dua orang yang berkelahi. Akhirnya yang satu terbunuh Pak, tapi dua-duanya masuk neraka. Kenapa yang dibunuh jadi masuk neraka? Karena dia kalau nggak terbunuh pasti membunuh. Jadi sudah ada niat, hanya memang bagian mati, tapi dosanya udah dapat. Dua, ini tentang niat sedikit. Ustadz Yusuf Mansur ceramah di tempat kami, nanya, acungkan tangan, siapa yang sudah niat jadi hafiz? Belum pada niat, coba saya tes di sini. Acungkan tangan yang niat jadi hafiz Quran. Salah saya ngomong duluan jadi ngacung. Itu mah nggak ada yang ngacung Bu. Acungkan tangan yang niatnya juz amma, enggak ngacung. Acungkan tangan yang punya niat ngapalin Yasin, ngacung tuh. Kok ngeteng banget ya? Kenapa cuman satu surat? Oh iya, pindah ke juz 30. Kenapa juz 30 bukan 30 juz? Niat saja ngapalin 30 juz. Mati, insya Allah dapat pahalanya tuh. Ini mah niat juga enggak. Siapa yang niat hafal 30 juz? Masih berat ya. Hadirin, saya pikir benar Ustadz Yusman ini karena ada hadisnya nih ya. Ada para sahabat dan Rasulullah sedang mau persiapan perang di perjalanan nih. Ada yang kita menuruni lembah dia ikut. Naik bukit dia ikut, padahal dia terhalang tidak bisa ikut berjuang. Kenapa? Karena dia sudah niat untuk ikut jihad, cuma uzur. Hadirin, ayo kita niat hafal 30 juz. Mau? Berat. Niat mah enggak berat hadirin. Haji juga jarang yang niat tuh. Ada yang niat haji? Ya sekarang mau udah niat semua ya. Kenapa tidak niat? Mahal. Niat mah nggak usah daftar, tidak usah bayar. Kita mah niat aja pelit Bu. Masih ingat teori bagi rezeki? Coba Kang, kalau punya uang, latihannya punya uang potong 5%, 2,5 zakat, 2,5 sedekah. Lihat, jadi miskin tidak. Kalau sekian lama naik, potong 10%. Punya 10 juta,
kelencang 1 juta. Gak jadi miskin. Naik lagi, punya uang, potong 20%. Tuh, saya bisa lihat dari depan perbedaan wajah ini hadirin. 5% masih senyum dia, mikir. 10% mulai kedip. 20% gini semua dan padahal ini baru dengar niat, udah pelit duluan hadirin. Halo, kalau ada kamera barusan jelas tuh. 20% ngitung dari. Padahal niat mah nggak usah pelit ya. Saya nih Pak, kalau sekarang ada yang ngasih 10 miliar, blok nih buat Aagim. Saat ini juga saya kasihin 5 miliar buat ibu, 5 miliar buat bapak. Beres. Mana dong habis. Saya kan tinggal ngelamun lagi hadirin. 100 miliar sendirian. Masa ngelamun aja pelit ya. 2. Ayo niat yang baik ya. Itu menentukan karena Allah tahu. Gini hadirin, tidak bisa bohong ke Allah tuh. Kita bisa ngomong apa aja tapi Allah tahu yang tersembunyi. Kita juga bisa menulis Allah tujuanku. Bisa nulis di status, ya Allah engkaulah tujuanku. Itu tulisannya begitu, tapi Allah tahu yang nulis ini keinginannya dianggap soleh. Oh ini nih makrifat gitu. Bayangkan nyebut Allah aja bisa ngebohong tuh. Niatnya apa itu di status seperti itu? Ya Allah, hanya engkaulah yang mencintai sejati. Aslinya waktu nulis itu lagi jengkel sama suami. Cinta suami nggak asli gitu. Jadi kita sering nyebut nama Allah tuh untuk kepentingan kamuflase. Hati-hati. 2. Sudah habis belum waktunya? Sudah habis belum? Ya biasa menjawabnya belum. Belum, baru juga mulai, gimana sih ini? Saya juga belum mau selesai. 2. Kenapa ilmu kok akhlaknya tidak sebanding dengan ilmu? Penyakit yang kedua adalah kita tuh senangnya tuh hanya tahu bukan pada amal. Jadi kalau udah nambah ilmu tuh seakan-akan kita tuh udah beramal saja, udah beda. Sehingga habis pulang pengajian tuh nyaris tidak ada perubahan signifikan. Karena memang targetnya tahu, bukan targetnya mujahadah amal. Ini serius hadirin. Berapa banyak majelis taklim yang tahu kebersihan sebagian dari iman, benar? Beres pengajian, sampah itu ibu-ibu. Tisu, botol bekas minum, sedotannya, ada bekas kerupuk. Berantakan itu Pak. Jadi di mana itu ilmu? Kok tidak berbekas? Kita dengar kebersihan sebagian dari iman. Itu masjid, maaf ya, toiletnya kotor. Nah, jadi kita tuh kadang-kadang kalau udah tahu tuh merasa udah dapet itu amal. Udah keren, udah lulus pesantren seakan udah jadi, hafal 15 juz seakan udah jadi soleh. Lulus sarjana agama seakan udah mulia. Jadi kita tuh orientasi kadang-kadang dengan tahu teh seakan udah beres urusan. Benar? Bahkan kita berdebat tentang pengetahuan, bukan tentang amal. Senyum adalah sodakoh. Tetap we
isi dompetnya. Pas pulang tuh nyesal. Beberapa hari kemudian tambah menyesal. Kenapa? Kenapa baru sekarang saya senang mengeluarkan uang sebanyak ini ketika tahu Allah mengganti lebih. Ada seorang ibu-ibu, biasanya dia kalau ke toilet tuh ngasih 20.000. Suatu saat ngasih 50.000 ke petugas itu. Suatu saat takdirnya Bu, di airport ini, pakaiannya robek. Waduh, robek di airport, nggak bisa, koper sudah masuk. Akhirnya ditutupi dan masuk ke toilet di airport. Ketika ditanya, Bu, di mana ya saya bisa beli jarum dan kain, dengan benang? Ibu kenapa? Ini pakaian saya robek. Alhamdulillah Bu, saya bawa. Saya juga tumben hari ini kok bawa jarum dengan benang. Ya Allah, kenapa saya suka pelit tuh? Bayangkan kalau enggak rasa malu kemana-mana, benar? Si ibu juga yang jaga toilet itu enggak ngerti kenapa dia bawa benang dengan jarum. Allah yang menggerakkan. Allah tahu persis apa yang akan terjadi. Dan Allah Maha Kuasa membulak-balik setiap hati. Coba nanti akan dihitung hasil wakafnya ya, apa sama dengan dari waktu ke waktu, berarti nggak ada peningkatan iman ya. Jangan ragu-ragu lah hadirin, bet-bet saja. Dari dulu juga kita pelit, nggak miskin-miskin ya. Apalagi dermawan, betul? 3. Yang ketiga apa? Hijab. Kenapa ilmu kok susah jadi amal? Hijab ketiga adalah ujub dan takabur. Dalam surat Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kalian tidak terlalu berduka terhadap apa yang luput darimu dan tidak berbangga diri dengan apa yang Allah berikan padamu. Dan Allah wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Dan Allah tidak menyukai orang yang tak sombong lagi membangga-banggakan diri. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu daratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, disinilah hadirin betapa banyak ilmu dan ibadah kita yang membuat kita meremehkan orang lain. Kita ke masjid, lalu lihat yang gak ke masjid langsung geleng-geleng kepala. Rumah dekat masjid, tapi ke masjid aja gak bisa, dasar munafikin. Tuh. Robah tidak itu? Dia jadi ke masjid gara-gara disebut begitu. Benar sih, kan ada jogging 10 km kuat. Ke masjid 100 meter gak kuat. Apa perlu diangkat oleh tetangga untuk ke masjid? Ngerti apa artinya? Digotong oleh tetangga perlu, itu mati hadirin. Apa nunggu digotong oleh tetangga? Tetapi kita harus sadar, kita bisa ke masjid itu bukan karena kita soleh. Kita ke masjid itu karena hidayah taufik Allah. Kalau tidak nih,
Kita pasti saat ini kalau nggak ditolong Allah nggak di sini, Pak. Berapa banyak yang saat yang sama lagi berbuat maksiat, berapa banyak saat yang sama lagi berbuat sia-sia. Hanya pertolongan Allah, kita dikasih ongkos, dikasih niat, dikasih selamat, dikasih ibadah, dikasih ilmu, bukan untuk sombong tapi untuk syukur. Benar? Lihat orang yang belum ke masjid tuh bukan meremehkan. Ya Allah, alhamdulillah engkau tolong saya bisa ke masjid. Sedang saudara saya ini belum bisa ke masjid. Beri hidayah taufik ya Allah. Beri kemampuan saya ngajak. Allah suka tidak dengan yang begitu? Sebagaimana engkau mampukan saya ke masjid, mampukan juga ya Allah dia ke masjid. Bandingkan dengan yang tadi, ya Allah lihat, rumah jangan diajab lah, tobat ampuni ya Allah. Kenapa begitu? Kita bisa begini juga dengan tahu. Bu, ibu, jangan suka meremehkan. Ibu misalkan pakai jilbab sudah besar, ada lihat orang jilbabnya masih kecil, terus diremehkan, ngegedein nggak jilbabnya? Enggak, yang ngegedein itu dongkolnya, Bu. Wanita belum pakai jilbab, belum tentu dia anti jilbab. Mungkin belum tahu wajib jilbab. Tidak semua wanita tahu itu wajib, benar? Kita hina padahal dia tidak tahu, enggak nyambung. Harusnya dikasih tahu. Ada yang sudah tahu, tapi teman di kantornya pakai jilbab, tukang gibah, juga sholatnya telat terus, bahkan maaf ya kelakuannya kurang cocok. Dia mikir ini teman saya pakai jilbab kayak gini, ini belum pakai jilbab, sopan, ramah, kenapa udah, jadi dia tidak termotivasi. Harusnya kita kasih contoh. Ada yang sudah pengen pakai jilbab tapi belum pakai jilbab, kenapa? Suaminya melarang, kantor melarang, dan dia belum kuat untuk bisa menjelaskan. Harusnya dikuatkan, benar? Ada juga yang sudah pengen pakai jilbab, sudah ngerti, tapi belum punya jilbabnya. Dan nggak enak pakai taplak atau sarung bantal. Harusnya kita kasih jilbab. Kita tuh hadir itu untuk jadi solusi, bukan untuk menghakimi, benar? Ini serius hadirin. Kadang-kadang kelompok pengajian tuh membuat ujub. Seakan-akan kelompok pengajian kita yang paling bagus. Apalagi kalau jamaahnya banyak, seakan-akan udah pasti ke surga. Belum tentu. Apalagi kalau eksklusif dengan kita ini sesuai Quran hadis, yang itu enggak sesuai. Buktinya dia amalannya bid'ah dolalah. Tunggu dulu ya. Mungkin itu mengamalkan hadis yang lemah. Tapi lihat ke belakang. Siapa beliau? Beliau orangnya di desa. Tidak dapat ilmu banyak. Bukan orang kuliahan, sekolahan, pesantren. Ustadznya cuma satu di desa itu. Juga pengetahuannya baru segitu. Dan beliau tuh mengamalkannya tulus. Karena tidak ada ilmu lain. Tidak ada radio, tidak ada TV. Ya Allah, mungkin dianggap ini yang diamalkan hadis doif, ya. Tapi bagi yang bersangkutan enggak ngerti ini doif, merasa benar aja, ya Allah. Sungguh-sungguh mengamalkan, niatnya takarub ke Allah, akhlaknya dijaga, air mata tobatnya ada tiap malam, ke masjidnya istiqomah, padahal ilmunya dikit. Ini boleh jadi lebih mulia di sisi Allah daripada kita merasa benar, tapi kita menghakimi setiap orang, padahal dia juga belum tentu selamat karena ujubnya. Betul? Rekan-rekan, ya sekali lagi mohon maaf kalau cerita ini. Kemarin ke Jepang tugas dakwah, lihat orang Jepang gitu ya di kereta. Lihat ibunya, ibu Jepang dengan anak Jepang, ya. Saya perhatikan,
Ini teh ciptaan Allah semuanya. Mereka tidak pesan jadi orang Jepang. Tiba-tiba hari teh sedih sekali. Ini teh mereka teh nanti kemana di akhiratnya. Mereka tidak pesan lahir orang Jepang. Mereka juga tidak kenal siapa Allah. Kan di Jepang tuh kurang jelas. Lahir Shinto, nikah Kristen, meninggal Buddha katanya. Terus kita mau menghina, merendahkan mereka. Sedang mereka tidak tahu apa-apa tentang Islam kecuali berita-berita yang salah. Sangat tidak adil. Kalau Rasulullah dulu hadir langsung menghina kafirin, musyrikin. Enggak tuh Rasulullah mah. Islam sendirian asalnya. Terus berjuang agar yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang sudah ingat tergelincir bisa tobat, yang terjerumus diraih. Kan begitu Islam tuh ya. Jadi kita punya ilmu, punya ibadah tuh bukan untuk ujub, tapi untuk membantu yang lain. Sepakat tidak sih hadirin? Ini tetangga jarang ke masjid. Kita rapat, tetangga teh ngaco, teu nyumbang, teu ka masjid. Kira-kira wajah kita manis tidak lihat dia? Enggak. Begitu. Kira-kira dia langsung tertarik nggak ke masjid? Enak hadirin. Coba kalau ini tetangga diamanahkan Allah ke kita. Kita dibimbing Allah bisa ke masjid. Ini yang 3 sebelah rumah belum ke masjid. Apa yang sudah kita lakukan? Sebagai tanda syukur kita selamat. Ayo silaturahim, bawa makanan, ngobrol yang enak, nggak usah ngobrolin masjid dulu, dah itu mungkin belum tentu mau. Sampai mereka merasakan, duh ya Allah, para ahli masjid menirama, menyenangkan, silaturahim. Mungkin nggak usah diajak juga mau ikut. Betul? Bandingkan dengan yang suka merendahkan. Wajahnya juga nggak enak Pak. Walaupun dalilnya sahih, tapi kalau hatinya tidak sahih, yaitu ujub, takabur, wajahnya juga jadi maudu ya. Halo? Ya sudahlah, segitu aja cukup. Ini jadi penceramah, saya ingat, punten ya Pak, Bu. Sesudah zaman heboh dulu, masih ingat? Mana diingat-ingat. Atau udah yang nanya. Jadi sesudah zaman heboh Agim nikah lagi dulu. Gonjang ganjing, ada 2 ulama yang mendidik saya Pak. Tahu pelajaran pertamanya apa? Pelajaran pertama selain pelajaran tobat adalah kalau diuji Allah jadi penceramah, jadi mubalik, atau dianggap ustadz dan ulama. Yang pertama adalah jangan pernah merasa lebih dari umat. Paling tinggi sejajar. Tapi yang benar adalah di bawah. Kenapa? Karena umat berbuat dosa boleh jadi belum tahu dosa, itu dosa. Tapi ulama berbuat dosa, dia tahu itu dosa, bahkan dia ngasih tahu orang lain itu dosa, tapi dia melakukan dosa berlipat-lipat itu dosanya. Waduh. Jadi di bawah. Dan tugas kita mah untuk khidmat, bukan untuk menghakimi. Si itu, maaf ini sini aja lah ya, sini yang ini kaget, saya situ yang kosong ya. Maaf Mas ya, sini aja lah. Mau gini takut sombong jadi 2 begini. Si itu ngaco, dia berbuat maksiat, dengar. Mungkin kita lihat seseorang berbuat maksiat dan kita menganggap dia hina dengan maksiatnya. Padahal dalam pandangan Allah boleh jadi maksiat itulah yang akan mengantarkan dia tobat nasuha. Dan tobat nasuha membuat dosanya habis. Kita sibuk dengan kesalahan dia
dan kita remehkan, sedang kesalahan itu yang mengantarkan dia innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Ayo, gimana? Kita menghina seseorang karena kesalahannya, padahal kesalahan itu yang membuat dia tobat dan jadi mulia di sisi Allah. Kita tetap meremehkan, padahal dia melesat kedudukannya di sisi Allah. Makanya jangan suka merendahkan orang lain. Kita tidak tahu rencana Allah kepada tiap orang. Pak, Bu, asal tahu aja, setiap orang itu ciptaan Allah. Benar? Tidak ada yang lebih sayang kepada ciptaan kecuali penciptanya. Kita mah enggak begitu sayang sama orang lain. Allah pencipta makhluk sayang sama yang dia ciptakan. Dan Allah punya banyak jalan untuk menyelamatkan hambanya. Apa perlunya kita meremehkan, mencaci, merendahkan orang? Kita bisa gini juga udah ditolong oleh Allah. Mendingan kita merunduk, bantu orang yang belum tahu jadi tahu, yang lagi down, futur kita semangati, yang tergelincir supaya dia bisa tobat, daripada sibuk kesana sini menghakimi, mencela, padahal kita belum tentu akan selamat dengan ilmu amal yang membuat kita ujub takabur. Ayo jangan somse. Setuju? Bisa dipahami tidak hadirin? Ya sudah atau hadirin, kita akhiri saja. Ada yang nanya, kenapa ya anak saya enggak nurut sama saya? Maaf ibu, kalau ibu dengan anak, kira-kira banyakkan mana dosa anak ABG dengan dosa ibu? Kenapa sih yang gini aja nih susah jawabnya? Bu, ibu punya anak ABG SMA. Besar mana dosanya kalau dikumpulkan di sisi Allah? Dosa ibu, dosa anak? Dua-duanya. Jawab, aduh maaf hadirin. Susah ini aja yang nanya. Pak, Bapak, kalau kita punya anak remaja, besar mana dosanya? Dosa orang tua, banyak mana? Dosa orang tua atau dosa anak? Kalau guru dengan murid, banyakan mana dosanya? Dosa guru atau guru murid? Ibu mah ngejawab sesuka ibu Kalau meninggal sama-sama di kelas, kira-kira yang rada selamat yang mana, murid atau guru? Kenapa jadi kacau gini nih jamaah? Berarti jawabannya udah saya nggak akan nanya, saya sendiri aja. Guru dengan murid itu banyakkan dosa guru. Dan murid mah akumulasi paling baru berapa tahun balik. Saya dengan saudara-saudara yang lebih muda, dosa saya lebih banyak. Kenapa enggak nyambung ibu dan anak, bapak dan anak? Karena kitanya udah ujub. Ini orang tuamu ya nak. Bapak tuh kepala keluarga. Nggak usah diomongin, anak udah tahu. Ibu nimbrung, ini ibumu nak, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Hanya anak nggak tega aja mau ngomong, siapa suruh atuh bu. Perasaan berjasa, perasaan sudah banyak tahu, perasaan banyak berbuat, ini yang membuat ngejomplangnya dengan anak. Beda, ini frekuensi ujub, anak mah frekuensinya bersih. Jadi kalau kita udah ngangkat, sama mubalik juga Pak. Kalau seorang penceramah sudah ngangkat dirinya, merasa paling tahu, paling berbanyak amal, paling hebat kebaikannya, langsung ngejomplang itu dengan hati umat tuh Pak. Susah frekuensinya, harusnya mah merunduk.
Kan ibu udah dengar belum tentang perumpamaan ini yang meluk anak? Nak, ibu sangat sayang padamu. Siang malam ibu memohon ke Allah agar engkau menjadi anak yang soleh. Ibu mau berbuat apa saja asal engkau selamat, bahagia, dunia dan akhirat. Insya Allah ibu lakukan ini tidak ada pamrih. Bagus? Bagus? Bandingkan dengan yang satu ini. Peluk anaknya, hati yang bicara. Duh ya Allah, ampuni saya. Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang baik. Engkau saksikan saya belum bisa memberi contoh yang benar. Kata-kata saya kasar, hati saya keras. Ampun ya Allah, saya belum bisa mendidik amanah ini dengan baik. Sambil meluk ke anak, hatinya sambil minta ampun ke Allah. Lalu berbisik ke anak, nak, doakan ibu, maafkan ibu yang banyak ya nak, maafkan. Dan kirimi doa yang banyak. Kira-kira yang mana yang ada di hati anak yang lebih kuat? Yang mana? Saya tidak pakai nomor bu, ya. Tidak ke satu kedua, ini sensitif. Yang mana? Yang meluk. Kenapa ketawanya begitu pak? Jangan nyebut ibu ke satu, ibu kedua, nggak enakan ya. Mending yang meluk. Shh, apa bu? Yang meluk benar? Kerasa tidak? Nah itulah kalau orang mau merunduk tuh pakai hati tuh kerasa. Walaupun ibu bapak tidak lihat langsung, tidak dengar langsung, tapi kerasa. Nah Rasulullah SAW tuh pakai hati merunduk, jadi kerasa. Ribuan kilometer, ribuan tahun, 1400 tahun lebih sampai ke hati kita Pak. Nah inilah sebetulnya hakikat dari ibadah dan ilmu itu membuat kita merunduk, bukan jadi ngangkat. Jadi susah kita beramal karena kita sudah ketipu oleh diri kita sendiri. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa dipahami ya. Betapa bahayanya dari beribadah dan berilmu adalah ujub, merasa diri sudah spesial, beda dari yang lain. Ibu ke arisan hari Senin, orang pada makan, ibu sahum. Tidak ngomong, tapi hatinya udah beda. Ya Allah, lihat ya Rob, semuanya nggak ada yang puasa. Cuma saya sendiri ya Allah yang sahum. Jangan diajab mereka ya Allah. Sok tahu ya. Mungkin mereka sudah niat saum atau mereka saum Daud, benar? Yang tepat seperti Hasan dan Husain ketika melihat seorang kakek tua belum bisa wudhu. Ini cucu Rasul melihat si kakek wudhunya salah. Tapi bagaimana sikapnya? Tidak nyebut kakek. Tua si tua kakek teh. Tapi wudhu aja nggak bener, kemana aja kek? Tidak. Sen, gimana kemarin waktu Rasulullah ngasih pelajaran wudhu? Oh gini, wudhunya Rasul tuh begini. Lalu mereka melihat contoh, si kakek mendengar, tahu ini cucu Rasul, diperhatikan. Akhirnya kakek itu tahu cara wudhu yang benar tanpa merasa digurui, tanpa merasa diajari. Ini yang benar buat orang berilmu tuh. Tidak ujub, jaga perasaan orang yang belum tahu, jaga sikap terhadap yang belum paham. Kan yang penting bukan kelihatan kita sudah tahu, tapi yang penting orang jadi tahu dan jadi berubah. Benar? Tidak penting kita kelihatan sebagai mubalik, penceramah, guru. Yang penting kita jadi jalan umat berubah. Itu yang penting. Setuju?
Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.